Akhirnya teman-teman, setelah first impression ketika launchingnya motor ini, KTM 250 Adventure, saya bisa membawanya, mengetesnya komplit plit. Nah, ini ngetesnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, karena dari Tangerang Selatan ke wilayah Gunung Luhur Sitorek, yang mana jalurnya kondisinya lengkap banget, dari becekan, dari tikungan-tikungan tajam, tanjakan curam, turunan curam. Pokoknya lengkap banget, cocok banget buat ngetes motor yang didesain buat perjalanan jauh. Oke, kayak gimana sih riding impression-nya? Simak sampai akhir. Oke teman-teman, saya langsung cerita saja tentang rasa berkendara ya, karena sisi fitur desain sudah saya ceritakan waktu first impression. Oke, KTM 250 Adventure ini punya posisi berkendara yang sangat pas dan nyaman buat perjalanan jauh karena didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, setangnya. Setangnya ini dimensinya lebar dan lumayan tinggi. Jadi ketika kita raih memberikan posisi duduk yang tegak. Jadi nyaman ya, nggak bikin capek. Terus untuk pengendalian juga dengan setang lebar berasa lebih pas ya buat segala macam kondisi jalan. Terutama kalau kondisi agak-agak licin atau gravel kan mengendalikannya kalau setangnya lebar itu lebih mantep gitu. Kemudian joknya. Nah, ini joknya punya busa yang empuk banget teman-teman dan keset, sehingga ketika kita dudukin tuh nggak bikin gampang merosot ya. Namun memang busanya ini lumayan tipis teman-teman, jadi ketika kita duduki itu berasa langsung mentok. Tapi nggak terlalu masalah karena selama perjalanan sekian ratus kilo itu nggak berasa bikin patah tedes, nyaman teman-teman. Oke, berikutnya adalah footstepnya. Nah, ini posisi footstepnya itu lihat ya, agak ke depan ya, jadi kakinya nggak lekas pegel lah. Terus apalagi ini dikasih karet peredam, jadi getaran dari mesin bisa teredam lah di sini. Kemudian faktor yang mendukung juga adalah suspensinya teman-teman. Suspensinya ini kan depan belakang pakai WP ya, yang depan ini WP Apex Big Piston. Nah, ini redamannya ternyata cocok banget sih buat perjalanan jauh, yang mana untuk melibas jalan berbagai kondisi ya. Tadi ke Citorek itu kan di beberapa titik tuh hancur banget, bolong-bolong. Dan memang sisa-sisa yang bencana tempo hari kan memang belum selesai ya tadi ya rutenya. Nah, itu di situ redaman suspensi ini mampu banget untuk membuat motor tetap nyaman dan gampang dikendalikan. Karena jarak mainnya kan panjang ya. Jadi nggak sampai bikin mentok atau motor sampai goyang-goyang. Dan enaknya lagi adalah karakter kedua suspensi depan belakang ini ternyata lebih mirip ke motor supermoto teman-teman. Jadi walaupun jarak mainnya panjang, namun bukan yang ketika kita ngerem langsung dive gitu ya, langsung nancep, ambles gitu ya, kayak motor trail misal kayak CRF 250 Rally ya. Kalau ini enggak. Jadi walaupun kita rem kencang, rem keras, itu bukan yang langsung nancep, habis. Jadi ketika kita ketemu jalan belak-belok, flip-flop panjang, terus kita ketika turunan, tanjakan itu, suspensinya redamannya tuh halus gitu ya, nggak langsung yang nancep yang bikin kadang motor berasa langsung ambles banget. Ini enak lah gitu. Motor tetap stabil, jadi nyamannya dapat, kestabilannya juga dapat. Oke banget lah, ini saya seneng banget sih karakter suspensinya. Nah, kenyamanan berkendara jarak jauh tadi juga didukung oleh ban standarnya yang pakai MRF Mogrip Meteor. Ini nih kan karakter bannya emang dual purpose ya, jadi agak kotak-kotak gitu, namun profilnya masih lumayan membulat, sehingga ketika ketemu jalan tanah gripnya masih oke, nggak licin. Tapi di jalanan aspal, buat mereng-mereng sampai chicken stripnya hilang juga tetap enak. Oke lah ini bannya. Dan lagi kan ukuran depan pakai 19 in ya, sementara yang belakang 17 in. Jadi ketika kita melibas jalan-jalan berlubang itu nggak khawatir yang nancep banget, kalau misal kayak ban ring kecil ya. Ini 19 in masih cocok banget, masih enak, pas banget memang buat perjalanan jauh. Oke, selanjutnya kita bahas karakter mesin. Oke, mesinnya 250 cc, DOHC 4 katup, berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan. Karakternya gimana sih? Oke, karakternya ternyata khas mesin single cylinder KTM kecil yang overbore. Jadi khas overbore di putaran bawah banget itu emang masih kalem banget, masih agak kayak
apa namanya ya, kayak nahan gitulah, terutama di bawah 5.000 rpm. Namun begitu 5.000 rpm ke atas sampai 10.400 rpm itu narik banget lah, tarikannya enak gitulah ya, cepet, RPM juga naiknya cepet. Udah gitu karakter mesinnya juga tetaplah khas KTM, jadi ada geter-geter sedikit yang kerasa di seputaran footstep seperti yang saya tadi sebutkan waktu ngomongin bagian footstep. Jadi ada geter-geternya dikit, namun nggak terlalu mengganggu lah. Mungkin agak kaget aja di awal-awal pemakaian. Kemudian yang surprise adalah manajemen pembuangan panas mesinnya, teman-teman. Ternyata nggak seperti KTM Duke atau 390 Adventure ya, yang mana panasnya lumayan ya, dan bahkan bikin kipas sering nyala. Kalau yang di 250 Adventure ini beda banget, teman-teman. Jadi di kaki nggak berasa panas, terus kipas radiator nyalanya juga jarang, terus suhu di speedometer juga stabil di 4 bar. Jadi rasa was-was kadang yang biasa kita temukan saat bawa motor-motor KTM itu sirna di motor ini. Hal itu mungkin karena di motor ini didukung oleh radiator yang dimensinya lumayan gede, teman-teman. Gede ya, melengkung lebar gitu, jadi penampang kena anginnya banyak. Dan apalagi didukung oleh 2 buah kipas, teman-teman. Jadi kipasnya ada di kanan dan kiri, sehingga ketika nyala itu sebentar aja mesin udah dingin lagi, adem gitu. Jadi oke banget lah ini. Jadi walaupun tadi lumayan agak kadang macet-macetan, kadang berhenti lama nunggu lampu merah, itu mesin nggak naik sampai 5 atau sampai 8, nggak ada. Bener-bener stabil di 4 bar. Terus masih ngomongin mesin, terus saja juga khas KTM ya, yang mana ini punya fitur assist dan slipper clutch. Jadi koplingnya enteng, mindah giginya juga gampang, nggak susah, dari satu ke netral juga gampang banget. Kemudian yang beda lagi adalah mungkin ini karena standar emisinya sudah yang BS6 ya. Ini suara knalpotnya yang kayak mesin Duke itu udah nggak ada. Yang suara terung itu nggak ada. Ini adem banget lah suaranya, bener-bener lebih kalem. Dan mesinnya sendiri juga lebih halus, teman-teman. Beda banget dengan mesin KTM yang tahun-tahun sebelumnya lah, yang lebih tua dari ini gitu. Oh ya, tadi ada yang belum saya ceritain tentang karakter transmisinya. Nah, ini karakter transmisinya ternyata 1-4 itu rapet, teman-teman. Jadi ketika pindah gigi itu cepet banget ya. Naik RPM-nya cepet sampai return. Sementara ketika masuk gigi 5, apalagi 6 itu ternyata karakternya overdrive. Jadi ketika masuk 5 itu untuk dapat limiter itu lama banget, apalagi 6, panjang banget. Meski begitu, akselerasinya lumayan cepat, teman-teman. 0-60 km per jam hanya 3,5 detik. Sementara untuk 0-100 km per jam hanya 9 detikan. Nanti angka tepatnya hasil tesnya pakai Resojic saya cantumin di bawah ini. Masih berhubungan dengan mesin, salah satu yang belum saya sebutin tentu saja adalah konsumsi bahan bakarnya. Nah, menggunakan bahan bakar Pertamax dipakai touring dari Tangerang Selatan sampai ke Citorek dengan kondisi jalan naik turun, banyak tikungan, dengan kondisi jalan beragam, dan bahkan kadang boncengan. Ternyata konsumsi bahan bakarnya 250 Adventure ini masih lumayan irit, teman-teman. Dapatnya rata-rata 36 km per liter. Saya asli terkejut, ternyata wirid. Nah, pakai bahan bakar Pertamax tadi tentu saja agar pembakaran di mesin lebih optimal, sehingga motor jadi lebih responsif. Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tidak meninggalkan residu. Sangat direkomendasikan untuk kendaraan sehari-hari saat ini. Kandungan sulfur Pertamax kurang dari 500 ppm. Hal ini dapat membuat pembakaran mesin bekerja lebih optimal. Seperti informasi pada video-video otomotif TV lainnya, Pertamax juga memiliki kelebihan lain berkat formula Pertatech atau Pertamina Teknologi. Formula zat aditif yang dapat membuat pembakaran optimal, membersihkan mesin, dan melindungi mesin. Oh ya, teman-teman, saya mau lanjut cerita tentang beberapa fitur yang berasa banget kepake saat touring. Yang pertama kerasa fungsinya tentu saja windshield-nya ini. Walaupun kelihatan mungil, tapi efektif mengarahkan angin ke atas. Jadi nggak langsung kena badan, kena kepala juga nggak. Jadi anginnya benar-benar langsung ke atas gini. Jadi nggak gampang masuk angin lah ya. Terus ini juga bisa di style, teman-teman, dengan 2 posisi, mau rendah atau tinggi. Lalu yang berasa juga adalah ini nih, handguard.
Wah, ini berasa banget melindungi tangan dari empasan angin maupun empasan kerikil. Ini kerasa banget kepakainya lah. Lalu berikutnya adalah lampunya. Lampunya ini pakai H4 dengan karakter sorot yang kekuningan. Jadi ketika melibas jalan di pegunungan gini yang banyak kabut-kabut, lumayan bisa tembus lah. Walaupun sorot sinarnya sebenarnya nggak terang-terang amat, namun karena kuning jadi kepake banget saat ketemu jalan berkabut. Berikutnya remnya. Oke, remnya ini kan yang depan pakai kaliper Baybre 4 piston radial yang menjepit piringan 320 mili. Nah, ini pakemnya sih jaminan lah, walaupun ini jarak main tuasnya agak dalam, namun set banget. Pakemnya dapat banget. Oke banget. Terus apalagi kan ini remnya didukung ABS 2 channel yang mana belakang bisa dimatikan. Jadi ada mode supermoto ya, buat off-road gitulah. Tadi ada beberapa kali saya masuk ke jalan yang memang agak ke off-road, mau ke tanah. Nah, itu kan perlu ngesot-ngesot ya, yaitu bisa dimatikan dengan sangat mudah. Penuh di speedometer, matikan ABS belakang, udah langsung bisa ngesot. Selanjutnya fiturnya apa lagi yang kepake ya? Oh ya teman-teman, ada satu lagi fitur yang tadi saya belum bahas, yaitu ini nih, power outlet 12 volt. Ini kepake banget saat touring karena mau ngecas smartphone, ngecas GPS, tinggal colok aja di sini. Tapi memang butuh adaptor yang mode lighter kayak di mobil. Nah, ini posisi lighternya pas banget di bawahnya speedometer yang full digital dan infonya lumayan lengkap ya. Ada tachometer, speedometer sendiri, fuel meter, suhu mesin, jam, gear position, odometer, trip meter, konsumsi bahan bakar semua lengkap ada. Dan ini asiknya adalah terang gelapnya layarnya ini otomatis udah kayak smartphone lah. Jadi ketika di tempat gelap dia akan nyala, ketika di tempat terang dia akan meredup sendiri. Keren. Udah sih, yang kerasa itu aja. Yang lainnya sih, ya ini sih kayak behel ini bisa buat ngiket-ngiket barang bawaan, gampang banget. Terus tadi saya juga naruh tank bag di sini, bisa diiket-iket sangkutin ke frame-nya yang model trellis ini juga gampang. Mau disangkutin ke ini dudukan yang buat lampu juga bisa. Jadi bawa barang bawaan waktu touring nggak kesulitan lah di 250 Adventure ini. Nah, gitu teman-teman, impresi dari KTM 250 Adventure. Kalau ditarik benang merahnya dari depan, keunggulan utama dari motor ini adalah posisi berkendaranya yang nyaman banget buat perjalanan jauh. Didukung dengan suspensi yang mendukung banget, nyaman banget, joknya juga empuk. Terus kalau mesinnya, yang penting kita mempertahankan putaran mesin di atas 5.000 rpm, maka bertenaga. Getarannya juga lumayan minim, terus panasnya juga nggak se-hot versi lama. Kemudian fitur-fiturnya juga oke banget. Oh ya, motor ini harganya di kelasnya juga lumayan terjangkau teman-teman. Jauh lebih murah dari kompetitornya, yaitu Honda CRF 250 Rally. Ini bandrolnya 79 juta on the road Jakarta. Itu bedanya cukup signifikan dibanding CRF Rally. Kemudian keunggulan lain adalah konsumsi bahan bakarnya ternyata teman-teman lumayan wirid ya, dapat 36 km per liter. Kalau minusnya, tadi yang seperti saya singgung di awal, mesinnya ada vibrasinya dikit-dikit ya. Terus kalau lainnya yang belum saya singgung, yaitu finishing di detail-detail partnya itu emang nggak serapi motor Jepang, apalagi motor Eropa. Ini emang plastik-plastiknya gitu, sambung-sambungannya nggak terlalu klep, nggak terlalu rapi banget. Itu aja sih. Udah gitu aja teman-teman. Video kali ini test ride KTM 250 Adventure. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang mungkin sedang naksir motor ini, sedang bimbang mau milih KTM atau Honda atau malah Kawasaki Versys 250. Oke. Terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan loncengnya, dan follow juga IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke YouTube pribadi saya, Aan Otomotif, yang isinya ngoprek-ngoprek. Siapa tahu teman-teman banyak suka ngoprek juga. Terus mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info tentang dunia otomotif, mobil, motor, balap, semua ada di situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor. Sampai jumpa. Salam dari Citorek, negeri di atas awan. Keren tempatnya. Teman-teman yang suka touring, suka motoran wajib ke sini. Yang belum.
biasa.